Hai guys, welcome back to our beloved channel Ilmuwan Muda. Dan kali ini sama aku Yola yang bakal bahas seputar jurusan Sastra Inggris. Alright, sebelum kita move ke pembahasan, kalian wajib banget buat subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan notifikasinya. Sama wajib banget buat like, share, and comment. Karena channel ini bakal bantu kalian buat upgrade knowledge dan juga upgrade yourself. Alright, let's check this out. Oke, sebenarnya sebelum masuk ke sastra Inggris, aku punya dua opsi jurusan waktu lulus SMA. Yang pertama, aku pengen masuk jurusan ilmu komunikasi, terus baru sastra Inggris. Kenapa pengen ilmu komunikasi? Karena emang dasarnya seneng ngomong sih. Yang kedua, pengen sastra Inggris karena aku seneng banget sama mata pelajaran sastra Inggris dari SD sampai SMA. Dan di SMA itu, aku join beberapa klub, salah satunya klub debat bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi interest buat pelajaran bahasa tuh makin tinggi gitu. Nah, terus orang tua aku pengen aku kuliahnya di UIN Malang. Akhirnya aku browsing deh di UIN Malang ada jurusan apa aja. Dan ternyata di UIN Malang ada jurusan, di opsi kedua aku itu ada jurusan sastra Inggris. Akhirnya yaudah deh aku choose sastra Inggris gitu. Oke, yang dipelajari di jurusan sastra Inggris ini banyak ya guys. Jadi kalau misalnya semester awal-awal gitu dari semester 1 sampai 4 itu biasanya kita pelajarannya basic dulu. Mulai dari kayak grammar dari basic sampai advance, terus juga ada mata kuliah listening, speaking, reading, writing kayak gitu-gitu. Itu juga bertahap tuh, ada dari level basic sampai advance gitu. Terus juga karena kuliahnya di UIN juga ada pelajaran mata kuliah keagamaan kayak Al-Quran Hadis, fikih, sejarah Islam dan lain sebagainya. Gitu. Nah, terus nanti di semester 5 kita bakal dipisah. Ada dua konsentrasi kalau di sastra Inggris. Ada konsentrasi linguistik sama konsentrasi sastra. Nah, kalau di linguistik sendiri itu fokus buat mempelajari tata bahasanya. Nanti ada matkul morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, fonologi dan lain sebagainya gitu. Nah, sedangkan kalau konsentrasi sastra, aku kebetulan milih konsentrasi sastra ya. Jadi itu aku milih itu ntar di sana bakal belajar tentang kritik sastra. Kritik sastra ini fokusnya ke karya sastra. Ada novel, atau puisi, dan juga drama. Nah, ntar apa aja sih yang dikritik, gimana cara mengkritiknya, melalui metode apa, kayak gitu. Ntar kita bakal belajar yang namanya teori kritik sastra. Ada strukturalisme, terus juga marxisme, feminisme, psikologi, dan juga sosiologi, dan masih banyak teori-teori lainnya. Jadi beragam gitu yang dipelajari. Nah, selain pelajaran tadi, antara konsentrasi sastra dan juga konsentrasi linguistik, di sastra Inggris itu ada mata kuliah profesi. Jadi kita diwajibin buat milih satu profesi yang sesuai dengan minat kita. Nah, banyak pilihannya, ada 6. Ada pilihan mata kuliah profesi jurnalistik, terus penerjemah, ada tourism juga, terus ada teaching. Kalau buat yang mau ngajar-ngajar bisa banget pilih teaching. Terus ada profesi perfilman dan juga profesi diplomatik yang terbaru. Keren kan? Jadi selain belajar sastra, selain belajar tata bahasanya dan semua ilmu-ilmu tentang kritik sastra, kita juga bisa milih profesi yang bisa menunjang karir ke depan gitu. Menurut aku asiknya kuliah di jurusan sastra Inggris itu cukup challenging ya teman-teman. Kenapa challenging? Karena selain kita belajar bahasanya, kita juga dituntut buat mempelajari hal-hal lain kayak pengetahuan lain. Misalnya ada project buat nulis tentang artikel psikologi atau sosiologi atau feminisme. Kita juga harus belajar tentang sosiologi itu sendiri, psikologi itu sendiri, dan juga feminisme itu sendiri. Jadi banyak komponen-komponen lain yang juga berbaur di dalam kepenulisan itu gitu. Jadi selain belajar bahasa juga banyak pengetahuan lain juga gitu. Menurut aku itu cukup challenging sih. Terus yang bikin aku seneng dosennya sastra Inggris itu asik-asik sih menurut aku. Semuanya pada seru-seru, apalagi kuliahnya offline. Asik banget, dosennya baik-baik. Oke, susahnya kuliah di jurusan sastra Inggris. Mungkin aku mau cerita dulu pengalaman awal-awal ya. Kalau dulu itu, aku kan dari Kalimantan nih. Nah, upgrade pendidikannya, standar pendidikannya itu beda sama di Jawa gitu. Jadi, awalnya aku ngerasa kesusahan karena aku harus ngejar banget standar pendidikan di sini kayak gitu. Terus, yang kedua, setelah dijalani sampai tahap akhir, sampai kelar skripsian, ternyata nggak ada yang susah teman-teman. Selagi kita mau berusaha, kita mau berkembang bersama dan juga mau beradaptasi dengan segala situasi, insya Allah step by step bakal terasa lebih mudah gitu. Justru hal-hal yang bikin
challenging itu malah bikin kita semakin berkembang gitu. Jadi jangan dibikin susah ya. Oke, kalau menurut aku, pandangan masyarakat tentang sastra Inggris itu, terutama teman-teman aku yang bukan jurusan sastra Inggris, mereka itu nganggapnya anak-anak sastra Inggris ini adalah kamus berjalan gitu. Jadi kita sering banget ditanyain kayak, ini artinya apa sih? Ini terjemahannya kayak gimana sih? Tolong terjemahin dong. Kamu tahu kan tanpa ngeliat kamus, bla 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 kayak gitu. Padahal kenyataannya enggak. Kita juga masih butuh lihat Google Translate tuh teman-teman. Jadi bukan kamus berjalan ya. Terus ada juga masyarakat yang menganggap kalau anak sastra itu berarti dia fokusnya di novel aja ya, dia fokusnya baca puisi doang, jurusannya atau kayak gimana. Enggak gitu ya guys. Jadi kayak penjelasan aku sebelumnya, kita belajar banyak hal gitu. Jadi nggak cuma soal bahasanya aja maupun tentang kritik sastranya aja gitu. Oke, karena tadi di sastra Inggris sendiri ada banyak pilihan matkul profesi ya. Nanti itu juga mempengaruhi prospek kerja kita ke depan. Jadi kita bisa jadi jurnalis, bisa jadi penerjemah, pengajar, editor, tour guide, terus bisa juga bekerja di bidang kreatif gitu ya kan, di dunia perfilman, terus bisa jadi public relation juga, marketing, dan masih banyak prospek kerja lainnya gitu. Nah, dari semua profesi itu aku punya beberapa role model nih di profesinya. Ada beberapa teman aku bahkan mereka udah lulus, selesai pengerjaan skripsi, mereka langsung bisa ngajar di beberapa sekolah. Ada yang ngajar di SD, di SMP, juga di SMA gitu. Terus juga ada beberapa alumni yang bisa kerja di bidang public relation gitu. Terus mereka juga ada yang masuk HR, bahkan HRD. Jadi luas banget sebenarnya prospek kerja sastra Inggris ini. Terus juga ada alumni yang kerja di media jurnalistik gitu kan, banyak banget. Ada yang jadi wartawan, ada yang jadi reporter. Terus ada salah satu alumni kita yang sekarang jadi direktur utama di salah satu kantor di Malang. Keren banget kan? Jadi jangan takut buat masuk jurusan sastra Inggris. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan seputar jurusan sastra Inggris. Nah, buat teman-teman, jangan lupa kalau misalnya masih agak bingung-bingung, gak usah sungkan, langsung tanya aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang pengen langsung tanya aku, hit me on DM Instagram @yoloktasia_. Oke, jangan lupa buat subscribe, share, like, and comment. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Dan pendidikannya itu beda sama di Jawa gitu. Jadi awalnya aku ngerasa kesusahan karena aku harus ngejar banget standar pendidikan di sini gitu. Terus yang kedua, setelah dijalani sampai tahap akhir, sampai kelar skripsian, ternyata nggak ada yang susah teman-teman. Selagi kita mau berusaha, kita mau berkembang bersama dan juga mau beradaptasi dengan segala situasi, insya Allah step by step bakal terasa lebih mudah gitu. Justru hal-hal yang bikin challenging itu malah bikin kita semakin berkembang gitu. Jadi jangan dibikin susah ya. Udah.